Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video untuk perkuliahan Fisika Dasar 2 ya. Eh, ini adalah video yang pertama berarti ya. Nah, di Fisika Dasar 2 ini terutama kita akan membahas kebanyakan yaitu mengenai kelistrikan dan kemagnetan ya. Di Fisika Dasar 2 ini kita akan membahas mengenai listrik statis ya, listrik dinamis, rangkaian listrik, kemudian fenomena-fenomena kemagnetan, induksi elektromagnetik, dan seterusnya ya. Nah, di video pertama ini kita akan membahas mengenai apa gaya listrik ya, mengenai gaya listrik. Nah, eh, sebelum kita memasuki ya materi mengenai gaya listrik, kita sedikit mereview dulu atau eh, perkenalan dulu ya dengan fenomena kelistrikan. Walaupun sebenarnya fenomena kelistrikan dan kemagnetan itu sudah sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Eh, di kehidupan kita sehari-hari di zaman modern ini, kita sungguh sudah sangat mengenali atau bahkan mungkin ketergantungan ya dengan yang namanya peralatan listrik. Kalau tidak ada peralatan listrik, kehidupan kita akan sangat tidak nyaman atau justru tidak beroperasi tidak berfungsi dengan baik gitu. Kebanyakan dari kita gitu pada hari-hari ini gitu ya di zaman modern ini. Eh, ya seperti layar yang kamu lihat, mungkin kamu sedang melihat di layar handphone atau di layar komputer gitu ya atau di layar laptop. Ya, itu eh, merupakan salah satu contoh dari yang namanya peralatan listrik ya. Tapi mengenai kelistrikan ini sungguh lebih dekat lagi gitu dengan kita karena eh, bukan hanya ada di peralatan listrik yang ada di sekitar kita, fenomena kelistrikan ini justru ada juga di dalam tubuh kita gitu. Karena pada makhluk hidup itu ada juga fenomena-fenomena kelistrikan gitu ya. Seperti contohnya adalah pada gerakan otot gitu ya, pada saraf dan juga yang ada di otak gitu ya. Yang ada di otak kita bekerja itu semua dapat bekerja karena adanya fenomena-fenomena kelistrikan. Nah, bahkan kalau kita tinjau gitu ya, kalau kita meninjau yang lebih kecil gitu, yang sangat kecil yaitu pada tingkat atom, molekul gitu ya, dan reaksi-reaksi kimia itu juga merupakan fenomena kelistrikan ya. Mengapa proton eh, mengapa elektron di dalam atom itu mengelilingi proton dan neutron? Itu juga karena adanya gaya listrik yang akan kita bahas kali ini gitu ya. Kemudian mengapa molekul-molekul juga saling terikat gitu satu dengan yang lainnya itu juga sebenarnya adalah karena adanya fenomena kelistrikan atau gaya listrik ya. Reaksi-reaksi kimia itu juga sebetulnya adalah fenomena fisika karena berkaitan dengan kelistrikan ya. Jadi yang namanya listrik itu sangat dekat dengan kehidupan kita lebih dari yang kita bayangkan gitu. Kalau kita membayangkannya listrik itu kan adanya pada alat-alat listrik saja gitu. Ternyata enggak, listrik itu adanya bahkan di dalam tubuh kita pun ada fenomena-fenomena kelistrikan ya. Bahkan kita dapat melihat, kenapa kita dapat melihat? Tentu saja karena ada cahaya ya. Nah, cahaya sendiri itu merupakan salah satu fenomena kelistrikan dan kemagnetan ya. Karena cahaya sendiri itu adalah gelombang elektromagnetik ya, yaitu gelombang medan ketika medan magnet dan medan listrik ya. Jadi gabungan antara medan magnetik dengan medan listrik. Itu adalah gelombang elektromagnetik. Nah, secara empiris, kita telah lama mengenal bahwa ada beberapa bahan ya, seperti karet dan kain, itu yang dapat menarik objek-objek ringan ya. Contohnya ketika kamu punya sisir plastik ya, kemudian kamu gosokkan
ke kain yang kering, kemudian kamu dekatkan dengan kertas-kertas kecil, maka kertas-kertas tersebut akan tertarik ya oleh oleh sisir tersebut gitu ya. Nah, sifat bahan yang seperti itu diistilahkan sebagai electric charge ya, atau muatan listrik ya. Nah, ada dua jenis dari muatan listrik, dibedakan menjadi muatan positif dan muatan negatif ya. Nah, eh, kalau kita membahas mengenai struktur dari atom, atom itu terdiri dari inti atom dan kulit atom ya. Jadi ada inti atom di tengah dan juga ada kulit atom ya. Kulit atom yang mengelilingi inti atom ya. Nah, inti atom itu terdiri dari proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan negatif ya. Massa proton itu sama dengan massa neutron. Sedangkan kalau massa elektron itu sangat kecil ya dibandingkan massa proton dan massa neutron. Nah, pada kulit atom ya di bagian kulit ini itu terdapat yang namanya elektron ya. Nah, elektron ini masanya kecil kalau dibandingkan dengan proton dan neutron. Tapi muatan elektron itu sama dengan muatan proton ya, yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Nah, bedanya adalah perbedaan tanda. Kalau proton itu bermuatan positif, maka elektron itu bermuatan negatif. Nah, di sini ada C, itu adalah kolom. Kolom itu adalah merupakan satuan ya dari muatan listrik. Nah, ukuran rata-rata dari inti atom itu adalah 10 pangkat min 12 cm ya. Atau sekitaran 10 pangkat min 10 ya. 10 pangkat min 10 meter ya. Atau kebalik 10 pangkat min 14 meter ya, justru lebih kecil lagi ya kalau ukurannya dalam meter, sorry. Nah, sedangkan atom itu ukuran rata-ratanya ya, diameternya, kalau inti atom itu adalah 10 pangkat min 12 cm, maka atom itu sendiri adalah rata-ratanya adalah 10 pangkat min 8 ya. 10 pangkat min 8 cm. Jadi bisa kita lihat bahwa inti atom ini 10.000 kali lebih kecil daripada diameter dari atom ya. Jadi kalau atom itu sudah sangat kecil, maka inti atom itu jauh lebih kecil lagi gitu. Inti atom itu jauh lebih kecil daripada atom, itu 10.000 kali lebih kecil. Kalau kita bayangkan bahwa atom itu sebesar, kalau kita bayangkan atom itu adalah sebesar stadion sepak bola, maka yang namanya inti atom itu adalah sebesar bola gitu. Jadi kebayang ya, sangat kecil sekali inti atom itu dibandingkan dengan atom. Kalau atom itu sebesar stadion sepak bola, maka inti atom itu sebesar bola. Jadi inti atom itu jauh lebih kecil daripada atom. Nah, jadi sisanya apa dong? Di antara inti atom dengan atom, sisanya adalah ruang hampa ya. Sebagian besar dari atom itu isinya adalah ruang kosong atau ruang hampa. Nah, seperti ini ya. Jadi ini ada inti atom yang 10.000 kali lebih kecil daripada ukuran dari atom. Sisanya adalah ruang hampa. Nah, tubuh kita semua itu terbuat dari atom. Artinya, tubuh kita juga sebagian besar itu adalah terdiri dari ruang hampa. Makanya hidup kamu suka terasa hampa gitu ya. Nah, oke. Jadi intinya di dalam tubuh kita pun ada atom ya. Ada muatan listrik. Kenapa? Karena kita terbuat dari atom dan pada atom itu ada muatan-muatan listrik. Nah, pada kebanyakan atom muatan listrik itu kita netral. Nah, netral itu apa? Netral itu adalah ketika jumlah proton pada atom itu sama dengan jumlah elektron ya. Nah,
coba lihat. Nah, contohnya adalah yang A nih. Sorry, oke ini dia. Nah, contohnya ini adalah gambar atom yang A. Nah, ini adalah atom netral. Kenapa? Karena jumlah protonnya itu sama dengan jumlah elektronnya. Jumlah protonnya ada 2, jumlah elektronnya juga ada 2, neutronnya juga ada 2. Nah, jadi jumlah proton dan jumlah elektronnya itu sama. Artinya muatan positif dan muatan negatifnya itu sama. Maka ini adalah disebut dengan atom netral. Nah, tapi kalau yang B juga sama. Yang B juga sama. Ini muatan positifnya 3, muatan negatifnya 3 ya. Maka ini juga adalah muatan yang netral. Nah, sedangkan yang C, nah kalau yang C ini dia elektronnya lebih banyak daripada protonnya ya. Jadi ini disebut dengan ion negatif, yaitu ketika jumlah proton jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah elektron ya. Jadi jumlah protonnya ada 2, jumlah elektronnya ada 3. Nah, ini biasanya adalah atom netral yang seperti ini, kemudian dia ditambahkan elektron lain, gitu, elektron dari atom yang lain, sehingga dia menjadi bermuatan negatif ya, karena elektronnya lebih banyak daripada protonnya. Nah, sedangkan kalau sedangkan jika atom netral seperti ini elektronnya diambil satu ya, negatifnya diambil satu muatannya, maka dia jadi seperti ini ya. Nah, jumlah elektron lebih sedikit daripada jumlah proton, atau jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron. Maka atom yang seperti ini disebut dengan ion positif ya. Jadi ion positif itu ketika jumlah proton ini lebih banyak daripada jumlah elektron. Ion negatif yang ini, yang C, itu ketika jumlah proton itu lebih sedikit daripada jumlah elektron. Itu ya. Itu mengenai atom, ion positif dan juga ion negatif. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat ya dari muatan listrik tersebut ya, muatan listrik yang telah kita bahas ini ya. Jadi, sifat-sifat penting yang dimiliki oleh muatan listrik ya, itu adalah bahwa muatan yang berbeda jenis itu tarik-menarik, sedangkan muatan yang sejenis itu tolak-menolak. Artinya, tarik-menarik atau tolak-menolak ini artinya dia ada gaya ya, ada gaya tarikan atau gaya tolakan. Jika dia sama muatannya, misalkan elektron dengan elektron, maka dia bakal tolak-menolak. Tapi misalkan ada elektron dengan proton, dia interaksinya adalah tarik-menarik atau adanya gaya tarik gitu ya. Itu yang pertama, bahwa muatan yang berbeda jenis akan tarik-menarik, sedangkan yang sejenis itu akan tolak-menolak. Nah, yang kedua, itu adalah bahwa muatan total yang berada dalam suatu sistem terisolasi tetap itu kekal ya. Muatan total yang berada dalam suatu sistem terisolasi itu tetap ya. Artinya muatan itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dihilangkan ya. Jadi ketika misalkan tadi ada elektron, misalkan ada 2 atom netral nih, ada 2 atom netral seperti ini. Kemudian elektronnya berpindah nih dari satu ke yang lain ya. Maka satu elektron itu akan bertambah, satu atom elektronnya itu akan berkurang. Tapi secara keseluruhan jumlah elektron dari kedua atom ini ya sama segitu gitu. 4 gitu contohnya. Ya, tadinya kan 2-2, jadinya yang 1-3, yang 1-1 gitu. Jadi secara total dia 4 gitu. Jadi yang namanya muatan listrik itu dia bersifat kekal ya. Kemudian muatan listrik juga itu bersifat terkuantisasi. Ya, terkuantisasi itu artinya dia nilainya itu tidak sembarangan ya. Dia memiliki nilai-nilai tertentu ya. Yang merupakan kelipatan dari E. Jadi E ini adalah muatan elementer ya. Besarnya itu sama dengan muatan proton ataupun muatan elektron, yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Jadi kalau proton dia positif ya, kalau elektron dia negatif gitu ya. Nah, jadi muatan total suatu benda, jadi kalau dikatakan sebuah benda memiliki muatan 1 kolom, nah itu tidak mungkin ya.
Karena 1 itu bukan kelipatan dari 1,6 kali 10 pangkat min 19 ya. Jadi muatan total dari sebuah benda selalu merupakan kelipatan dari angka ini. Jadi kalau kita sebut angka ini adalah E gitu ya, maka muatan total suatu benda itu adalah N dikali E ya. Q sama dengan NE, bukan J sama dengan NE ya, bukan JNE ya, tapi Q sama dengan NE. Nah, di mana N ini itu merupakan plus minus 1 ya, plus minus 2, plus itu kalau dia muatan positif, dan minus itu kalau dia muatan negatif ya, dan 3 dan seterusnya. Jadi tidak ada muatan suatu benda yang memiliki muatan 1,5 E gitu, nggak ada. Jadi dia hanya 1E, 2E, 3E, 4E, 5E gitu, dan seterusnya ya. Jadi dia merupakan kelipatan dari E. Muatan dari satu benda itu selalu merupakan kelipatan dari nilai ini ya, nilai E. Jadi kalau dikatakan suatu benda memiliki 3 kolom, nah itu nggak ada ya. Kalau 3,2 kolom itu mungkin karena dia merupakan kelipatan 1,6 ya. Seperti itu. Itu adalah sifat-sifat dari muatan listrik ya. Sekarang kita akan membahas mengenai interaksi antar muatan. Yang mana tadi juga sebenarnya sudah pernah dibahas ya tadi ya sedikit ya. Nah, interaksi antar muatan ini pertama diperhatikan ya, atau diamati mungkin ya. Pertama itu diamati oleh yang namanya Benjamin Franklin ya. Benjamin Franklin. Nah, ternyata ketika dia mengamati, muatan yang sejenis itu akan tolak-menolak, sedangkan yang berlawanan tanda, contohnya ini nih, ada muatan positif dan muatan negatif. Ketika dia digantung, kayak kamu kan sering digantung ya. Ketika muatan positif digantung dan juga ketika muatan negatif digantung, ternyata dia tarik-menarik. Sedangkan jika sama-sama muatan negatif, maka ternyata dia tolak-menolak. Kalau muatan positif juga sama. Muatan positif dengan muatan positif juga dia bakal tolak-menolak. Jadi, muatan yang sejenis itu akan tolak-menolak, sedangkan muatan yang berlawanan tanda itu dia akan tarik-menarik ya. Nah, bagaimana dengan benda yang netral? Nah, jika kita mendekatkan benda, contohnya tadi, ketika kita punya sisir plastik, kemudian kita dekatkan dengan kertas, maka kertasnya tertarik. Sisirnya mungkin bermuatan listrik, tapi kan kertas enggak ya. Tapi kenapa kertasnya tertarik? Nah, kenapa? Karena dia ada polarisasi. Jadi ketika, contohnya ini nih, ini adalah benda yang netral ya. Kita perbesar sedikit ya. Ini dia benda yang netral. Kemudian ketika dia didekatkan dengan benda yang bermuatan negatif, maka benda yang netral ini akan terjadi polarisasi. Artinya apa? Ketika dia didekatkan dengan bermuatan negatif, maka muatan-muatan positifnya akan mendekati muatan negatif tersebut. Kan tadi ya, yang berbeda tanda antara positif dengan negatif itu dia tarik-menarik. Ya. Sedangkan yang sama tanda itu akan tolak-menolak, seperti itu ya. Maka muatan-muatan positif yang di bola ini, dia bakal tertarik oleh muatan negatif, sedangkan muatan-muatan negatifnya itu tertolak. Jadi, dia jadi seperti ini. Ya, yang positifnya tertarik pada batang negatif, sedangkan yang negatifnya itu menjauhi dari batang negatif ini. Jadi sehingga pada bola ini terjadi yang namanya polarisasi. Ya. Ketika dia terjadi polarisasi, nah dia jadi tertarik nih dengan si batang negatif ini karena di sebelah sininya dia positif ya. Seperti itu ya. Ketika dia kertas nih didekatkan dengan sisir, sisirnya misalkan bermuatan positif. Kertas itu sebenarnya netral. Nah, tapi ketika dia didekatkan dengan sisir, maka muatan-muatan negatif di dalam kertas, ingat ya, netral itu bukan berarti tidak ada muatan sama sekali. Dia ada muatannya, tapi jumlah negatif dan positifnya itu seimbang gitu. Nah, ketika didekatkan dengan suatu benda yang bermuatan, maka muatan negatifnya akan tertarik ya. Muatan negatifnya akan tertarik pada sisir ini, sedangkan muatan positifnya akan tertolak sehingga secara total maka kertas ini akan tertarik oleh si sisir ya. Nah, kenapa tertarik? Padahal kan ada gaya tarikan, ada gaya tolakan. Nah, kenapa dia secara total tertarik? Padahal kan dia ditolak juga ya. Jadi gaya tarik dan gaya tolak kan ada. Nah, ternyata gaya tariknya itu lebih besar daripada gaya tolaknya.
Nah, kenapa gaya tariknya lebih besar daripada gaya tolaknya? Nah, ini berkaitan dengan hukum Coulomb. Artinya apa? Artinya jarak juga mempengaruhi. Ya, ternyata gaya yang tarikan karena dia posisinya lebih dekat, maka dia ternyata gayanya lebih besar. Ya, sedangkan gaya yang tolakan karena dia lebih jauh, maka dia posisinya atau sorry besarnya itu lebih kecil si gaya tolakan. Jadi walaupun ini muatannya negatifnya sama positifnya sama ya, karena ini tadinya benda netral. Walaupun muatannya sama ya, tapi ternyata besarnya gaya itu beda. Yang tarikan lebih besar daripada yang tolakan. Kenapa? Karena yang ditarik itu lebih dekat daripada yang ditolak ya. Nah, ini berkaitan dengan hukum Coulomb atau gaya Coulomb. Ternyata selain bergantung pada besarnya muatan listrik dari masing-masing muatan, itu dia juga bergantung pada jarak ya. Nah, berarti kita memasuki yang namanya hukum Coulomb. Nah, hukum Coulomb ini diformulasikan atau memformulasikan gaya tarik atau gaya tolak antara dua benda yang bermuatan. Sebentar ya, minum dulu nih. Nah, misalkan kita memiliki dua buah muatan. Muatan positif dan muatan negatif ya. Ada muatan positif dan muatan negatif, dia terpisah sejauh R. Nah, karena tadi ini bermuatan positif dan negatif ya, maka dia akan terjadi tarik-menarik ya. Nah, sebenarnya penamaan dari muatan ini oleh Benjamin Franklin, yang satu bermuatan positif, yang satu bermuatan negatif, ini sebenarnya hanya perjanjian tanda aja ya. Tidak ada arti fisis tertentu gitu yang yang membedakan gitu antara muatan positif dan muatan negatif gitu. Jadi karena hanya perjanjian tanda aja, jadi karena Franklin itu menemukan ada dua jenis muatan, bahwa muatan itu nggak sama, ada muatan A dan muatan B. Jadi dia kasih nama aja, yang satu bermuatan positif, yang satu bermuatan negatif gitu ya. Nah, kembali lagi ya ke hukum Coulomb. Nah, ketika ada dua muatan, yang satu bermuatan positif, yang satu bermuatan negatif, dia terpisah sejauh R, karena dia muatan positif dan negatif, maka ada gaya tarik-menarik ya antara keduanya. Ya, gaya benda satu ditarik oleh benda dua pun ditarik oleh benda satu, yaitu tarik-menarik. Nah, ternyata besarnya gaya tarik-menarik ini sebanding dengan besarnya muatan dari masing-masing benda gitu. Jadi semakin besar muatannya, itu semakin besar juga gayanya. Artinya apa? Artinya gaya itu sebanding dengan besarnya masing-masing muatan. Ya. Nah, bagaimana dengan jarak? Tadi kan sudah dibahas ya pada kasus sisir dan kertas ya. Kenapa kertas itu bisa tertarik oleh sisir? Kita kembali lagi sebentar. Nah, ini. Nah, kenapa kertas itu tertarik oleh sisir? Padahal karena terjadinya polarisasi ya, yang sebelah sini bermuatan negatif, yang sebelah sini kutub sini bermuatan positif. Nah, yang negatif itu ditarik oleh sisir karena sisirnya positif, yang positif itu ditolak oleh sisir. Artinya pada kertas ini sebenarnya ada dua gaya, yaitu ada gaya tarikan dan ada gaya tolakan. Nah, kenapa secara umum sisirnya tertarik? Kenapa secara umum sisirnya tertarik? Itu karena itu tadi jaraknya, jarak tarikan, jarak antara muatan positif dengan kutub negatif ini, dengan sisir yang bermuatan positif dengan kutub negatif itu lebih dekat daripada jarak antara sisir yang bermuatan positif dengan kutub kertas yang bermuatan positif juga. Dia lebih jauh ternyata. Jadi gaya tolakannya itu lebih kecil daripada gaya tarikannya. Artinya gaya Coulomb ini berbanding terbalik dengan besarnya jarak. Semakin besar jaraknya, itu dia semakin kecil gayanya ya. Setelah diteliti ternyata dia berbanding terbalik bukan hanya dengan jaraknya tapi dengan kuadrat jaraknya. Jadi dia berbanding terbalik secara kuadratik ya.
Artinya, jika dia 2 kali lebih jauh jaraknya, maka gayanya itu justru 4 kali lebih kecil, ya. 4 kali lebih kecil. Jadi ketika 2 kali lebih jauh bukan berarti 2 kali lebih kecil, tapi 4 kali lebih kecil. Jadi kenapa? Karena 2 kuadrat kan 4 ya. Jadi dia berbanding terbalik dengan jarak secara kuadratik ya. Kemudian ada juga pengaruh medium ya. Ada juga pengaruh medium di mana si muatan ini berada ya. Di mana muatan ini berada. Nah, jadi kalau kita gabung F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Jadi gaya listrik atau gaya kolom itu sebanding dengan besarnya muatan dari masing-masing benda, tapi berbanding terbalik dengan kuadrat dari jaraknya. Dikalikan dengan K ya. Nah, K ini merupakan representasi dari medium ya, dari medium atau ya medium di mana dua muatan ini berada ya. Nah, atau lingkungan ya, lingkungan tempat muatan ini berada. Nah, ini dikaitkan dengan besaran yang namanya permitivitas ya. Nah, jika mediumnya itu berupa ruang bebas, permitivitas itu nilainya adalah ini ya N0 ya. Nah, ini N0 permitivitas. Jika ruangnya adalah ruang hampa ya. Nah, jika ruangnya adalah ruang hampa, maka besarnya permitivitas adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12 C kuadrat NM kuadrat. Nah, besarnya K itu adalah 1/4 VE0, epsilon 0 gitu ya. Nah, epsilon 0 itu kita masukkan kalau dia ruangnya ruang hampa 8,85 V ya 3,14 ya kali 4. Jadi 1 dibagi itu semua itu jadinya adalah sekitar 8,98 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Supaya memudahkan perhitungan, kita bulatkan aja nilai K ini yang 8,98 ini menjadi 9 gitu ya. Jadinya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat ya. Ini kalau ruangannya adalah ruang hampa antara keduanya. Nah, jika ruangnya bukan ruang hampa, maka nilai E0-nya ini akan berubah. Kalau E0-nya berubah, epsilon 0-nya ini berubah, maka nilai K juga akan berubah. Maka K yang digunakan tidak lagi 9 kali 10 pangkat 9. Gitu ya. Nah, ini merupakan hukum Coulomb ya, secara skalar gitu. Kita sudah membahas dia secara skalar bagaimana. Nah, bagaimana kalau secara vektor ya? Jadi, kalau kita punya dua muatan, ya, ada muatan Q1 dan muatan Q2 pada suatu koordinat kartesian ya. Pada suatu koordinat kartesian itu artinya dia memiliki suatu posisi tertentu terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Misalkan kita memiliki muatan Q1 dia pada sebuah posisi R1 dan muatan Q2 pada sebuah posisi R2 ya. Jika terdapat dua muatan Q1 dan Q2 yang berada pada posisi R1 dan R2, maka selisih posisi antara Q1 dan Q2 itu ya ini R12 ya. Nah, R12 ini definisinya adalah selisih antara R1 dengan R2. Jadi R1 dikurangi dengan R2 itu yang ini, yaitu R12. Sebentar ya, ini harus minum nih. Nah, ada selisih ya. Ada selisih antara posisi R1 dengan R2. Jadi R12 itu dihitung dengan mengurangi antara R1 dengan R2. Nah, besarnya arah vektor gaya muatan 2 terhadap muatan 1. Jadi bisa kita lihat di muatan 1 itu ada gaya F12. Itu artinya adalah gaya ini kita anggap bahwa karena dia terlihatnya tolak-menolak ya antara keduanya, maka muatan Q1 dan Q2 ini mereka adalah sejenis ya. Jadi pada Q1 itu ada gaya F12. Itu artinya adalah gaya tolakan atau gaya dari benda 2 terhadap benda 1 ya.
Atau F12 ini gaya pada benda 1 oleh benda 2. Sedangkan di Q2 itu ada F21. Ini artinya adalah gaya pada benda 2 oleh benda 1 ya. Jadi kalau misalkan kita ingin tahu F12 gaya pada benda 1 oleh benda 2, jadi benda 2 mendorong benda 1 gitu ya, menolak benda 1, maka vektor gaya muatan 2 terhadap muatan 1 ya adalah sebagai berikut. F12 itu ini nilai K ya. Ini 1/4 pi epsilon 0 itu sama dengan K ya. Sama dengan K atau sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 itu tadi. Q1 Q2 ya, muatan Q1 muatan Q2 R12 kuadrat ya. Itu adalah jarak ya. Jarak itu artinya secara skalar R12 berapa kali dengan vektor posisi dari R12 ya. Jadi vektor posisi itu yang dibulatin ini nih, itu adalah vektor posisi. Jadi vektor posisi itu definisinya adalah selisih posisi ya, vektor selisih posisi atau selisih vektor posisi antara R1 dengan R2 ya, vektornya dibagi dengan besar nilai skalarnya ya. Ini yang namanya vektor posisi. Jadi vektor selisihnya dibandingkan dengan atau dibagi dengan nilai skalarnya berapa gitu. Itu yang namanya adalah vektor posisi ya. Ini adalah formulasi gaya kolom secara vektor ya. Nah, mari kita bahas aja gitu satu contoh supaya dapat kejelasan gitu ya, atau dapat membayangkan bagaimana menggunakan hukum kolom ini dalam persoalan gitu ya. Sementara saya ambil minum lagi. Oke, nah mari kita bahas satu contoh. Muatan Q1 sebesar 2 mikrokolom. Sorry, ini bukan mikro ya. Ini itu adalah mili. Mili itu adalah 10 pangkat min 3 ya. Jadi muatan Q1 yang besarnya adalah 2 mili kolom, yaitu 2 kali 10 pangkat min 3 kolom, berada pada koordinat kartesian berarti ya, 5,2 meter. Dan muatan Q2 4 mili kolom itu, atau 4 kali 10 pangkat min 3 ya, itu berada pada koordinat 2,6 meter. Artinya X-nya 2, Y-nya 6 gitu. Kalau ini X-nya 5, Y-nya 2. Yang ditanya adalah berapa gaya yang dilakukan muatan Q1 pada muatan Q2. Artinya yang ditanya adalah F21 ya. Gaya pada muatan 2 oleh muatan 1 kan dilakukannya oleh muatan 1. Jadi F21 ya. Oke, seperti ini. Muatan Q1 2 mili kolom, dia ada di posisi 5,2. Jadi kesininya X-nya 5, Y-nya 2 ya. Dia ada di sini, ini Q1. Kemudian ada muatan Q2 besarnya 4 mili kolom, dia berada pada posisi 2,6. Artinya X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 6. Artinya dia ada di sini nih. Nah, ini vektor posisinya untuk benda 1 adalah R1, untuk benda 2 adalah R2. Maka selisih posisi antara benda 1 dan benda 2 atau R21 itu adalah R2 dikurangi R1 ya. Jadi ini R21, itu R2 dikurangi R1. Berapakah gaya kolom ya? Yang ditanya adalah nah ini Q1 ya, tapi yang ditanya adalah gaya di sini ya, di Q2. Nah, di sini gayanya berapa? Nah, pertama kita tentukan dulu ya posisi muatan Q2 dan posisi muatan Q1 ya. Nah, karena ini muatannya sama-sama positif, maka tentu saja dia bakal tolak-menolak ya. Maka gayanya itu arahnya ke sana. Nanti kita buktikan betul nggak arahnya ke sana. Nah, secara perhitungan gitu, secara perhitungan vektornya. Kalau secara gambar bisa kita lihat nih. Ini Q1 di sini, Q2 ini Q1 di sini, Q2 di sini, mereka muatannya sama-sama positif, artinya mereka seharusnya tolak-menolak. Jadi gaya di 2 itu seharusnya menjauhi 1 ya, karena 1 ini menolak 2 kan, artinya ada gaya arahnya ke sana.
Nah, nanti kita bisa lihat betul nggak arahnya ke sana ya. Pertama, kita tentukan dulu posisi dari masing-masing muatan, muatan R1 dan muatan R2 ya. Itu kan ada di soal. R1 5,2 berarti dia posisinya 5I plus 2J ya. Karena satuan ke arah sumbu X kan I ya, satuan ke arah sumbu Y kan J, jadi 5I plus 2J. Sedangkan muatan Q2 itu dia tadi posisinya adalah 2,6 gitu ya, jadi kita tulis muatan 2 itu adalah 2I plus 6J. Nah, kemudian kita tentukan posisi relatif muatan Q2 terhadap muatan Q1 ya. Jadi Q2 adanya di sini nih, muatan 2. Nah, dia posisinya terhadap Q1 itu berapa? Atau R21 ini kan? Nah, jadi R21 ini kita hitung sebagai R2 dikurangi R1 ya. Jadi R2 itu kan tadi 2I plus 6J, sedangkan R1 itu 5I plus 2J ya. Kita kurangin R2 dikurangi R1. Artinya kan yang satuannya sama ya, yang bisa dikurangi itu ya. Yang I dikurangi yang I, dan yang J itu dikurangi yang J. Nah, 2I dikurangi 5I itu jadinya min 3I, sedangkan 6J dikurangi 2J, ya 6 dikurang 2 adalah 4J. Jadi, posisi relatif benda 2 terhadap benda 1 atau R21 itu adalah min 3I plus 4J. Ya. Nah, ini kelihatan nih. Cara ngeceknya begini. Ini Q1 di sini, Q2 itu di sini. Jadi, Q2 itu kalau dari Q1, X-nya itu ke arah negatif, Y-nya ke arah positif. Makanya di sini dia tandanya min ke arah I-nya dan plus ke arah J-nya gitu ya. Itu adalah cara mengeceknya, posisi relatif itu. Nah, setelah kita tentukan posisi relatif R21, nah kita tentukan nilainya. Kalau tadi kan vektornya. Vektornya adalah 3 ke I, 4 ke J gitu kan ya. Nah, sekarang nilainya berapa jaraknya diukur dari sini ke sini ya. Nah, itu bisa diukur dengan akar kuadrat ya. Jadi akar min 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ya. Min 3 kuadrat itu adalah 9, 4 kuadrat itu 16, 9 ditambah 16 jadinya adalah 25. Akar 25 adalah 5. Jadi jarak dari Q1 ke Q2 itu adalah 5 meter ya. Arahnya min 3i plus 4j ya vektornya, sedangkan besarnya adalah 5 meter. Nah, sekarang kita tentukan vektor posisinya ya. Tadi sudah dibahas bahwa yang namanya vektor posisi itu adalah pembagian antara vektor selisih ya, tadi R21 ini dibagi dengan nilainya, yaitu 5 ya. Kita bagi nih, min 3i plus 4j dibagi 5 ya. Atau bisa kita pecah masing-masing ya. Jadi, min 3 per 5i plus 4 per 5j itu adalah vektor posisi dari selisih posisi tadi ya. Nah, setelah itu barulah kita masukkan dia ke gaya kolom ya. Besarnya F21 itu adalah 1 per 4 VN0, yang mana ini nilai K ya, 9 kali 10 pangkat 9 kali Q2 kali Q1 per R21 kuadrat ya, dikali dengan vektor posisi dari R21 itu sendiri. Nah, jadi kita masukkan aja nilainya 1 per 4 V epsilon 0 itu adalah 9 kali 10 pangkat 9, atau nanti ini boleh diganti dengan K aja gitu, supaya lebih mudah dalam penulisan. Kemudian Q2-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 3, sedangkan Q1-nya adalah, tadi soalnya betul nggak? Oh, yang 1 4 ya, salah ya itu ya. Ini 2, ini 4 ya. Ini 2 dan ini 4. Kan 2 mili dengan 4 mili, jadi ini salah nih. Ini harusnya adalah 4 ya. Kita kalikan semua, dapatlah 2880 Newton. Nah, besarnya betul 2880 Newton. Tapi sekarang arahnya. Nah, arahnya tinggal dikali dengan tadi hasil dari vektor posisi. Jadi, 2880 kali min 3 per 5i, 2880 kali 4 per 5j. Dapatlah kita angka min 1728i plus 2304j. Artinya, gaya ini ya, F21. Nah, gaya F21 ini ke arah sumbu X-nya adalah min 1728 Newton, ke arah sumbu Y-nya adalah plus 2304 Newton.
Nah, dari sini kita bisa lihat nih, gayanya benar nggak dengan prediksi. Tadi prediksinya kan ke arah sana ya, artinya ke arah X negatif dan Y positif. Dan ternyata betul ya, gayanya yang didapatkan ke arah sumbu X itu dia bernilai negatif, sedangkan ke arah sumbu Y dia bernilai positif. Ya, seperti itu. Mari kita bahas contoh berikutnya ya, atau contoh yang kedua. Nah, kita bahas contoh yang kedua nih. Sebentar. Nah, perhitungan secara vektor ini mungkin dengan notasi vektor ini mungkin terkesan rumit ya. Namun, penggunaan vektor ini itu akan menjadi praktis ya, terutama ketika muatan-muatan itu berada pada posisi sembarang dan muatan listriknya, besar muatan listriknya itu berbeda-beda ya. Kalau persoalannya hanya satu dimensi atau dua dimensi dengan kesimetrian ya, atau jika persoalannya cukup sederhana gitu, itu mungkin akan lebih mudah jika kita menggunakan bantuan gambar untuk merepresentasikan vektor. Sedangkan perhitungan gayanya sendiri kita hitung aja secara skalar gitu. Ya, contohnya berikut ya, contoh yang nomor 2. Nah, muatan Q1 5 mikrokolom berada pada pusat koordinat, artinya dia pada posisi 0,0 ya, pada sumbu kartesian. Dan muatan Q2 10 mikrokolom, mikro itu artinya 10 pangkat min 6 ya. Jadi kalau 5 mikro itu artinya adalah 5 kali 10 pangkat min 6. Sedangkan kalau 10 mikro itu artinya adalah 10 kali 10 pangkat min 6 ya. Berada pada yang Q1 ini berada pada pusat koordinat, sedangkan Q2 itu ada pada sumbu X positif ya. Nggak tahu di mana, tapi dia ada pada sumbu X positif ya. Jika vektor gaya listrik yang bekerja pada Q2 oleh muatan Q1 atau F21 berarti ya, gaya pada muatan 2 oleh muatan 1 berarti F21, itu adalah 5 kali 10 pangkat min 2 IN ya. Nah, ternyata dia adanya I aja, nggak ada Y-nya. Artinya ke arah Y-nya 0. Nah, ke arah sumbu X-nya, atau ke arah, nggak ada J-nya ya, artinya ke arah Y-nya 0. Sedangkan ke arah sumbu X-nya itu positif berarti ya. Berarti dia gayanya ke kanan. Kita disuruh untuk menentukan posisi Q2. Nah, yang seperti ini kita lebih gampang menggunakan gambar ya. Menggunakan gambar untuk arah vektornya, sedangkan untuk perhitungannya dihitung aja secara skalar ya. Dihitung secara skalar. Nah, mari kita lihat. Tadi kan ceritanya ada muatan Q1 besarnya adalah 5 mikrokolom, dia berada di pusat koordinat ya. Artinya dia ada di posisi 0,0 ya. Sedangkan muatan Q2 yang 10 mikrokolom itu nggak tahu ada di mana, yang penting dia ada di sumbu X positif ya, artinya sebelah sini kan. Ya kan sumbu X kesini positif, yang sebelah sana negatif kan. Berarti dia ada di suatu titik di sumbu X positif gitu ya. Berarti dia ada di sini. Nah, ini jaraknya kita nggak tahu berapa. Nah, berarti koordinat dari Q2 itu adalah X, 0. Ya, Y-nya kita tahu 0 karena dia ada di sumbu X, artinya dia tidak memiliki nilai Y ke atas maupun ke bawah gitu ya. Sedangkan nilai X-nya kita masih nggak tahu. Ya. Nah, di situ, di Q2 ini ada gaya. Ya. Besarnya kan tadi 5 kali 10 pangkat min 2 I ya. Artinya kan ke arah I tapi plus gitu. Jadi dia ke kanan berarti kan. Nah, ini adalah F21. Gaya pada benda 2 oleh benda 1 ya. Kita disuruh untuk menentukan Q2 ini sebenarnya ada di mana sih gitu di sumbu X ini. Nah, seperti ini kan kita sudah gambar ya. Kita sudah gambar, jadi ya kita hitung aja secara skalar gitu. Jarak antara Q1 dengan Q2. Jaraknya ini kan pasti bernilai X gitu kan ya. Yang mana X ini adalah posisi dari Q2. Jadi kita hitung aja secara skalar, nggak usah pakai vektor posisi tadi ya. Nah, jadi kita masukkan nilai F-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 2 Newton. Kemudian nilai K itu adalah 9 kali 10 pangkat 9, sedangkan Q1-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 6,
Dan Q2-nya adalah 10 mikro ya, 10 kali 10 pangkat min 6. Nah, 5 kali 10 pangkat min 6 dengan 10 kali 10 pangkat min 6, kan ini 10 sama 10 pangkat min 6 jadi 10 pangkat min 5 ya. 10 pangkat min 5 dengan 10 pangkat min 6 jadinya 10 pangkat min 11. Jadi bisa kita tulis 5 kali 10 pangkat min 2 Newton itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 5 kali 10 pangkat min 11 ya. Per R kuadrat. Nah, R-nya ini artinya adalah jarak secara skalar ya antara Q1 dan Q2 ya. Jarak itu skalar sih. Nah, kemudian ini ada yang bisa dicoret nih kayaknya nih. Ini 10 pangkat 9, ini 10 pangkat min 11. Jadi 10 pangkat min 11 sama 10 pangkat 9 kan jadinya 10 pangkat min 2 ya. Di sebelah sini ada 5, di sebelah sini juga ada 5. Ini bisa dicoret. Jadi yang di sebelah sini tersisa hanya 10 pangkat min 2. Nah, ini 10 pangkat 9 plus 9, ini 10 pangkat min 11 dikali, jadi sisanya adalah 10 pangkat min 2 ya. Jadi ini sisanya 9 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini ada 10 pangkat min 2, ini ada 10 pangkat min 2, coret ya. Jadi ini dicoret, sisanya tinggal 1. Ini habis, R kuadrat bisa kita pindahkan ke sana. Jadi nilai R kuadrat itu sama dengan 9 ya. Kalau R kuadratnya itu sama dengan 9, berarti R-nya itu adalah 9 diakarin, ya diakarin. 9 diakarin atau akar dari 9 itu adalah 3. Jadi jarak secara skalar antara muatan 1 dengan muatan 2 itu adalah 3 meter. Artinya muatan 2 ini karena dia ada di sumbu X, itu nilai X-nya itu adalah 3 ya. Jadi posisi Q2 itu ada di 3,0. Ya, itu adalah pembahasan kita mengenai gaya listrik ya atau gaya Coulomb. Semoga dapat dipahami ya, tugas-tugasnya dikerjakan. Semoga dapat dipahami. Ya, seperti itu ya. Ini tugas-tugasnya ada 2 ya. Yang pertama sih mungkin sama dengan tadi ya. Kita disuruh untuk menentukan berapa gaya yang dilakukan muatan Q1 pada muatan Q2 ya, sama seperti contoh 1. Nah, ini contoh 2. Tentukan besar gaya Coulomb pada elektron atom hidrogen yang dilakukan oleh proton. Jadi kan di atom hidrogen itu ada proton yang bermuatan positif ya, yang besarnya adalah 1,6 kali 10 pangkat 19, dan ada elektron yang bermuatan negatif, yaitu min 1,6 kali 10 pangkat min 19. Muatannya sama ya antara proton dengan elektron ini. Nah, anggaplah bahwa elektron ini mengelilingi proton pada jarak 0,53 Armstrong. Armstrong itu artinya 10 pangkat min 10 ya. Jadi ini masukkan aja 0,53 kali 10 pangkat min 10 meter. Nah, jadi muatannya kan gaya Coulomb hitung aja secara skalar kan ya. F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Muatan satunya muatan elektron min 1,6 kali 10 pangkat min 19. Muatan keduanya muatan proton plus 1,6 kali 10 pangkat min 19. Dan jaraknya adalah R, yaitu 0,53 kali 10 pangkat min 10. Nah, itu tinggal dimasukkan ke hukum Coulomb. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Dapatlah gaya F ya. Ya, demikian. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.